Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Di pagi yang sangat cerah ini, kita kembali berjumpa dengan Ibu dan kita belajar di kelas bersama. Sebelum belajar dimulai, silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Vio, silahkan nak dipimpin doanya. Ya. Berdoa selesai. Sebelum Ibu memulai pelajaran ini, Ibu mau cek semangat dulu nih anak-anak. Coba tepuk semangat. 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 Ya, anak-anak hebat. Semua sudah semangat dan siap belajar bersama Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis simbiosis. Kalian dengarkan pemaparan dari Ibu ya, karena nanti ada pertanyaan dari Ibu yang harus kalian jawab. Selamat mendengarkan. Simbiosis. Apa yang kamu ketahui tentang simbiosis? Ya, simbiosis adalah hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Tahukah kamu ada berapa jenis simbiosis? Benar sekali, ada 3 jenis simbiosis. Dan yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Tahukah kamu apa contoh dari simbiosis mutualisme? Ya, benar sekali. Salah satunya adalah pada kerbau dan burung jalak. Simbiosis ini terjadi karena kerbau berkurang kutunya dan burung jalak kenyang karena mendapat makanan dari kutu yang ada pada kerbau. Kemudian kupu-kupu dan bunga, di mana simbiosis ini terjadi ketika kupu-kupu menghisap madu dan bunga terbantu pada proses penyerbukannya. Kemudian contoh berikutnya adalah contoh yang ketiga, lebah dan bunga, yang mana lebah menghisap madu pada bunga, di mana lebah merasa kenyang karena menghisap madu dan bunga terbantu proses penyerbukannya. Kemudian yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan untuk makhluk hidup yang lainnya tidak merugikan. Contohnya pada anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Simbiosis ini terjadi ketika anggrek mendapat keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon. Selama menumpang, anggrek tidak merugikan pohon tersebut. Contoh lainnya dari simbiosis komensalisme adalah ikan hiu dan ikan remora, di mana ikan hiu memiliki tubuh yang besar sehingga ikan remora berlindung pada tubuh hiu dan terhindar dari mangsa. Selain itu, ikan remora juga mendapat makanan dari sisa-sisa makanan ikan hiu tersebut. Yang ketiga, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup. Makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain dirugikan. Contohnya yaitu ulat yang memakan daun tanaman, di mana ulat yang diuntungkan dan pihak tanaman yang dirugikan. Contoh berikutnya yaitu nyamuk dan manusia, di mana nyamuk merugikan manusia karena menghisap darah
dan menyebabkan demam berdarah. Dalam hal ini manusialah yang dirugikan. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu ada benalu dan tanaman. Benalu yang menumpang hidup di pohon, yang mana lama-kelamaan benalu akan membuat tanaman yang ditumpanginya akan mati. Tentu saja simbiosis ini merugikan pohon yang ditumpangi oleh benalu, karena benalu bisa menyebabkan pohon mati. Dan yang terakhir adalah tikus dan tanaman padi, yang mana tikus memakan padi sehingga tanaman padi Pak Tani menjadi rusak dan Pak Tani menjadi rugi. Nah, sekarang setelah kalian mendengarkan pemaparan dari Ibu, ada yang mau Ibu tanyakan nih. Kenapa tadi pada contoh simbiosis ada yang salah satunya merugikan? Misalnya tanaman padi dengan tikus. Nah, di situ disebutkan merugikan Pak Tani. Kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi? Kalian bisa membuat kelompok ya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Setiap kelompok 6 orang. Kemudian apabila diskusi kalian sudah selesai, salah satu anggota kelompoknya maju ke depan memaparkan jawaban kalian. Ya, bisa ya? Silahkan membuat kelompok sendiri, satu kelompok 6 orang. Ada yang sudah selesai? Ya, silahkan kelompoknya Fiona. Ya, betul sekali pemaparan dari kelompok Fiona. Jadi, tikus memakan padi dan tanaman padi menjadi rusak. Hal ini sungguh sangat merugikan karena tanaman dirugikan karena tikus memakan tanaman sehingga tanaman padi tidak dapat berkembang dengan baik, dan Pak Tani merasa rugi karena tidak bisa memanen hasilnya dengan sempurna atau tidak bisa memanen padi dengan sempurna. Nah, hebat sekali, tepuk tangan untuk kelompoknya Fiona. Ya, ada kelompok yang lain? Ya, semuanya sudah selesai, maju ke depan ya. Nah, karena pelajaran kita sudah selesai, Ibu akan mengulas kembali kita sudah belajar apa nih hari ini? Ya, kita belajar tentang jenis simbiosis. Simbiosis terbagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Karena belajar sudah selesai, silahkan apabila ada sampah di sekitar kalian dibersihkan terlebih dahulu, dibuang ke tempat sampah. Dan kalau sudah selesai, ketua kelas harap segera memimpin doa karena kita mau pulang karena pelajaran sudah selesai. Silahkan dipimpin doanya, Vio. Ya, berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sekian pelajaran dari Ibu hari ini. Ya, karena pelajaran hari ini kita sudah selesai. Sekian pembelajaran dari Ibu. Sampai jumpa lagi esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.